Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura? Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat, fit, prima. Tapi kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga segera pulih ya, sehingga semuanya dalam kondisi siap untuk melaksanakan perkuliahan untuk semester genap tahun ajaran 2000-2001-2002 seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana teknis perkuliahan yang akan kita lakukan di program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Jadi, berdasarkan surat edaran dari Pak Rektor, Pak Dekan, dan ini sudah saya share di grup besar mahasiswa semua angkatan. Untuk perkuliahan genap kita akan melakukan secara offline dan online. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu saya juga menyebarkan link dan meminta mahasiswa untuk mengisi apakah mahasiswa akan mengikuti perkuliahan secara online atau offline. Bagi mahasiswa yang diizinkan oleh orang tuanya silahkan untuk mengikuti secara offline, tapi kalau misalnya mahasiswa tersebut terkendala atau ada beberapa alasan yang akhirnya orang tuanya tidak mengizinkan kalian untuk mengikuti secara offline, secara langsung datang ke kampus, berinteraksi secara langsung dengan dosen, ya silahkan kalian memilih untuk online. Dan ternyata dari data yang sudah masuk hingga linknya ditutup, hanya 50% saja mahasiswa yang mengisi seperti itu. Dan ada beberapa juga japrian yang masuk ke saya, Ibu kalau misalnya saya mau online atau mau offline, saya berubah pikiran dan lain sebagainya. Bagaimana seperti itu? Untuk mahasiswa yang tidak sempat untuk mengisi link dan ternyata kalian diizinkan untuk mengikuti secara offline, silahkan saja langsung datang ke kampus, bawa surat izin, surat vaksinnya, serahkan dulu ke saya. Datanglah ke ruangan Ibu di RKBI lantai 3. Kalau misalnya tidak bertemu saya, silahkan titipkan ke Mbak Meli di sana ya. Kemudian silahkan langsung ikuti perkuliahannya. Untuk yang online, silahkan langsung gabung saja. Walaupun kalian tidak sempat mengisi link, silahkan langsung bergabung dengan kelasnya. Oleh karenanya, untuk semua mahasiswa yang sudah memprogram mata kuliah di Siakat, dicek lagi mata kuliahnya apa saja, jamnya kapan, kalian tergabung di kelas apa. Kemudian pilihlah salah satu mahasiswa untuk menjadi komtingnya. Nah, tugas dari komting ini silahkan hubungi salah satu atau semua tim teaching yang sudah kita cantumkan namanya di Siakat untuk mata kuliah tersebut. Seperti itu. Pada saat kalian menghubungi dosen yang akan menjadi dosen pengampu dari mata kuliah yang sudah kalian programkan, di sana kalian akan mendapatkan link GCR. Jadi, baik mahasiswa offline dan mahasiswa online semuanya harus tergabung di GCR. Karena untuk pendataan, presensi, materi dan lain sebagainya, kita akan melakukannya secara tersenter di GCR. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, yang online pun bisa melakukan absensinya secara online. Mahasiswa offline yang datang ke kampus pun juga sama. Jadi tidak akan ada kertas-kertas berjalan kemudian kalian mengisi seperti kelas offline sebelumnya. Walaupun kalian perkuliahannya secara offline, absensi juga tetap dilakukan di GCR. Seperti itu. Jadi semua dosen sudah menyiapkan, semua materi juga siap. Jadi mahasiswa online tidak perlu khawatir kalian akan dianaktirikan, tidak akan seperti itu. Pada saat perkuliahan berlangsung, semua dosen akan menyiapkan link GMAT yang akan di-share di GCR juga. Jadi pada saat perkuliahan, dosen akan melakukan perkuliahan di kelas dan proses online pun juga akan berjalan, waktunya bersamaan. Tidak akan ada privilege misalnya dosen hanya mengajar di kelas, setelah kelas selesai kemudian dosen akan membuka link GMAT untuk mahasiswa online. Tidak seperti itu. Waktunya akan dilakukan secara bersamaan. Oke? Makanya baik online maupun offline kalian harus tahu schedule-nya. Misalnya kalau misalnya jam 7 sampai jam 8 ya kita akan ikuti kelas sesuai dengan jadwal itu gitu. Dosen tidak akan memberikan kelas tambahan atau jam perpanjangan jam untuk mahasiswa online. Ingat itu ya. Oleh karenanya mahasiswa yang online wajib menyiapkan
pakai data apapun itu, sehingga Anda bisa mendengarkan penjelasan dosen secara prima juga, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dosen melakukan interaksi dengan kelas, ada proses misalnya penilaian keaktifan untuk mahasiswa yang bertanya, menjawab, atau memberi tanggapan, mahasiswa yang ada di room GMAT pada saat kalian melakukan online, silakan Anda juga ikut aktif seperti itu. Kalau misalnya dengan fitur raise hand Anda tidak mendapatkan karena dosen juga harus membagi perhatiannya dengan kelas offline seperti itu, silahkan langsung saja Anda open mic, kemudian open cam, langsung saja Anda boleh misalnya, Bapak, Ibu mohon maaf saya mau menjawab. Bapak, Ibu mohon maaf, ini Novi di sini, saya di kelas online, saya juga ingin memberikan pertanyaan, seperti itu. Jadi silahkan gunakan semua kesempatan yang Anda punya, baik Anda offline. Kalau offline kan gampang ya, Anda raise hand, Pak saya mau tanya, Pak saya mau jawab, itu bisa langsung kelihatan. Tapi untuk mahasiswa yang online, silahkan Anda langsung open mic seperti itu di room GMAT kalian, seperti itu ya. Kemudian untuk proses absensi, kalian hanya boleh mengisi absen sesuai dengan waktu yang sudah diberi oleh dosen. Jadi biasanya dosen nanti akan memberikan limit pada GCR-nya, seperti itu. Bagi kalian yang sudah telat mengisi absensi, artinya Anda bolos pada hari itu, seperti itu. Karena di link GCR-nya hanya boleh mahasiswa mengisi hadir, izin, atau sakit. Pada saat Anda sakit atau izin, silahkan diupload surat izin atau surat sakit dari dokternya, seperti itu. Kalau misalnya surat izin, ya silahkan orang tuanya disuruh membuatkan surat izin, silahkan diupload juga. Kemudian kalau misalnya Anda memang kondisinya sedang sakit, silahkan Anda periksakan kondisi kalian ke dokter, kemudian minta surat keterangan sakit dari dokter. Itu pun harus diupload di GCR. Karena apa? Admin akan masuk ke kelas kita setiap kita selesai kuliah, seperti itu ya. Sehingga presensi yang sudah kalian isi, surat izin, surat sakit, dan lain sebagainya, itu bisa langsung direkap oleh admin, seperti itu. Kalau misalnya mahasiswa terkendala untuk masuk GCR karena emailnya hilang atau lupa password dan lain sebagainya, silahkan langsung segera lapor ke saya. Saya akan memberikan kontak personil PTIK sehingga bisa segera diselesaikan. Jangan lupa lapor juga ke dosen pengajarnya ya kalau misalnya kalian sedang terkendala, seperti itu. Oh ya, untuk untuk proses pembelajaran pada semester genap ini, karena kita memang prosesnya hibrid, masih terbatas seperti itu, kita hanya melaksanakan perkuliahan untuk satu SKS hanya 30 menit saja. Jadi kalau misalnya biasanya pertemuannya sampai 100 menit, di sini kita hanya 60 menit. Oleh karena itu, be on time. Kalau misalnya sudah waktunya masuk, sudah masuk kelas, ya silakan masuk kelas bagi yang offline. Bagi yang online, segera gabung untuk GMAT-nya, seperti itu. Oleh karena itu, selalu pantau semua informasi yang ada di GCR kalian, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknis perkuliahan kita di semester genap ini. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa by chat, seperti itu. Ibu akhiri, semoga semuanya selalu sehat dan kita bisa segera offline 100%. Oke? Bye-bye, see you soon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.